Oke, selamat pagi. Nah, pada video kali ini ya, saya akan membahas materi bukan materi sih, pembahasan soal-soal tentang limit tak hingga ya. Jadi ini menyambung, kemarin kita sudah sempat belajar materi limit tak hingga. Tapi, kayaknya itu belum setuntas ya materinya ya, tapi nggak apa-apa. Di sini saya akan bahas saja pembahasan soal-soalnya. Total di sini ada 7 soal. Nah, jadi kita mulai saja dari soal nomor 1. Nah, jadi di sini soalnya itu adalah nilai dari limit X mendekati tak hingga X min 1 pangkat 6 ya. Nah, jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, limit X min 1 pangkat 6 untuk X mendekati tak hingga, tipsnya kita hanya fokus ke pangkat tertingginya saja ya. Maksudnya di sini di dalam tanda kurung terdiri dari dua suku, yaitu apa? X dan negatif 1. Nah, jadi X dan negatif 1 itu lebih tinggi derajatnya adalah X karena dia berderajat 1. Jadi ini kita bisa kerjakan sama aja dengan mencari limit X mendekati tak hingga X pangkat 6. Nah, jadi ini kan jawabannya gampang ya. Kita tinggal substitusi saja nilai X-nya itu berapa tak hingga. Nah, jadi kalau tidak hingga pangkat 6, ya jawabannya berapa? Sama aja, tetap tidak terhingga, seperti itu. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Nah, oke, ini juga sama ya. Kalau ada bentuk soal seperti ini modelnya, limit X mendekati tak hingga untuk negatif 5X pangkat 3 plus 6X kuadrat, kita bisa fokuskan saja ke pangkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah min 5X pangkat 3 ya, lebih tinggi karena ini berderajat 3. Sedangkan ini cuma berderajat 2. Jadi ini soalnya sama aja kayak mencari limit X mendekati tak hingga untuk negatif 5X pangkat 3. Nah, di sini hati-hati karena di sini ada negatif 5-nya. Jadi negatif 5 hingga pangkat 3. Nah, kan seperti itu jadinya ya. Kita tahu tak hingga pangkat 3 tetap tak hingga. Sedangkan di sini negatif 5 pangkat tak hingga. Nah, di sini tanda negatifnya berpengaruh. Jadi, negatif 5 dikalikan dengan tak hingga itu adalah mendekati tak hingga. Nah, jadi jawabannya adalah min tak hingga ya. Negatif tak hingga atau min tak hingga. Nah, seperti itu. Baik, itu soal untuk nomor 2. Berikutnya, nah, ini juga kalau ketemu soal model seperti ini, jadi kita tinggal bisa fokus saja ke pangkat tertingginya. Di bagian penyebut ada 2x min 3 ya. Nah, jadi kita bisa buat saja soalnya menjadi limit x mendekati tak hingga untuk 2x per, nah di bawahnya kan x lebih tinggi ya ketimbang negatif 1 ya. Jadi x pangkat berapa? 3. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada X, kita bisa sederhanakan. Jadi bentuknya itu sama aja dengan limit X mendekati tak hingga untuk 2 pangkat 3. Nah, di sini kan nggak ada X-nya, ya udah jawabannya berapa? 8, seperti itu. Gampang kan ya? Oke, saya harap kalian bisa ya dan memahaminya. Ingat belajar juga harus disiplin ya, harus ada inisiatif untuk belajar. Nomor 4. Oke. Kalau ada soal seperti ini, cara panjangnya ini harusnya ada kurung tutupnya. Kita menggunakan apa namanya itu? Eh, bentuk akar sekawan ya. Tapi kan kemarin saya sudah bahas kalau ada bentuk seperti ini lihat x kuadrat sama ya. Jadi kita misalkan aja ini adalah bentuknya soalnya limit x mendekati tak hingga akar dari ax kuadrat plus bx plus c seret dikurang akar ax kuadrat plus, sekarang nggak bx lagi, px plus q gitu kan. Nah, nggak seperti itu. Nah, kalau ada soal seperti ini harus sama ya, kuncinya. Nilai limitnya itu sama aja kayak apa? Sama aja kayak B dikurang
P per 2 akar A. Nah, seperti itu. Jadi, ini cara untuk mendapatkan nilai limitnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, nah, kalian bisa mengerjakannya. Berarti ini A-nya kan 1 ya. Nah, oke, ini B-nya berapa? Jadi B-nya itu negatif 2. Dikurang, P-nya berapa? Ini P-nya ya, 7. Per 2 akar A itu berapa? Sini X kuadrat, berarti kan 1X kuadrat, berarti A-nya 1. Nah, jadi itu berapa? Jadinya adalah negatif 2 dikurang 7 per 2. Nah, gitu. Jadinya adalah negatif 9 per 2. Nah, oke, kayak gitu ya. Jadi, mudah-mudahan bisa dipahami nanti ini. Berikutnya, soal nomor 5. Nah, ini sama dengan soal nomor 4. Cuma, di sini, ini juga harus pakai kurung ya, maaf. Nah, cuma di sini kita belum mendapatkan bentuk akarnya. Jadi kita yang menentukan atau mengubah dia menjadi bentuk akarnya. Kita bisa buat ini limit X mendekati tak hingga akar 16X kuadrat yang di depannya nggak berubah ya, kita terus ulang aja. Nah, ini negatif 4X tambah 3, kita bisa buat seperti ini dulu. Negatif kurung 4X min 3. Nah, seperti ini ya. Paham kenapa ya? Karena min kali 4X, min 4X, min dikali min 3, plus 3. Seperti itu. Jadi jangan kalian langsung membuat ini menjadi 4X plus 3 kuadrat akar. Nah, ini salah ya. Nah, harusnya adalah 4X min 3 kuadrat akar. Nah, ini kita mencari bentuk kuadratnya ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, baru kita lanjutin limit X mendekati tak hingga akar 16X kuadrat min 9X. Nah, dikurang ini ya, seperti ini. 4X min 3 ini kita cari bentuk kuadratnya. Ini sama aja kayak misalkan sama bilang gini, 2. Kita cari bentuk kuadratnya itu kan sama aja kayak 2 kuadrat. Nah, lalu biar nilai tetap 2, kita isi akar gitu. Jadi 2 itu sama dengan akar 4. Bener nggak? Ya bener gitu. Jadi kalau kita misalkan nulis 10 gitu. Kalau kita tulis bentuk kuadratnya jadi apa? 10 kuadrat. Biar dia tetap menjadi 10, ya kita tinggal tambahin akarnya. Jadi 10 adalah akar 100, bener. Nah, seperti itu ya. Sama aja kayak ini, 4X min 3. Kita tulis bentuk kuadratnya, gitu. 4X min 3 kuadrat, lalu biar nilainya tetap menjadi 4X min 3, kita tinggal tambahin akar. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan paham. Di sini kita tinggal nulis aja lagi limit X mendekati tak hingga 16X kuadrat min 9X. Nah, ini dikurang akar. Oke, sini hati-hati. Depan dikuadratin, jadi 4X kuadrat, jadinya berapa? 4 kali 4, 16. Nah, ini udah kelihatan ya, bahwa ya udah sama nih koefisien X kuadratnya. Lalu, kaliin semua ya. 2 dikali min 3, min 6. Min 6 dikali 4X, min 6 kali 4X, min 24X. Nah, lalu belakangnya min 3 dikuadratin, plus 9. Kurang panjang. Nah, gitu. Ingat bentuk yang tadi ya, nilai limitnya gimana? B min P per 2 akar A. Gitu. B-nya itu apa? Yang di depan. Koefisien X-nya, ini B ya. B. P-nya mana? Yang di belakang, koefisien X-nya. Itu P. A-nya mana? Ini A-nya. A, ini A. Harus sama ya. Kalau nggak sama, beda lagi ceritanya. Nah, jadi B min P per 2 akar A-nya menjadi berapa? Negatif 9 dikurang negatif 24 per 2 akar 16. Nah, seperti itu. Jadinya berapa nih? Jadinya negatif 9 plus 24 per 2 dikali akar 16 berapa? 4. Nah, jadinya adalah berapa ini? Min 9 atau negatif 9 tambah 24. 15 ya. Per 8. Oke, selesai. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Berikutnya, nomor 6. Nah, ini yang belum saya ajarkan kemarin nih.
Kalau ada soal seperti ini, limit X mendekati tak hingga untuk cos 3X per 6X. Nah, sebenarnya cara ini atau soal seperti ini ada triknya untuk bisa menjawabnya ya. Jadi gini, kita tahu kan bahwa cos itu rentangannya, nilainya ya di antara min 1 sampai 1. Kita paham ya? Jadi kita paham bahwa cos itu termasuk cos 3X ya. Termasuk cos 3X itu nilainya dari negatif 1 sampai 1. Nggak pernah ada cos itu nilainya 2, 3, 4, dan seterusnya. Nggak pernah. Nah, paham ya? Nah, oke, ini paham, clear. Nah, ini kan ada per 6X ya. Oke, kita tambahin di bawahnya. Nah, jadi kita kali 1 per 6X di bagian bawahnya atau penyebutnya. Jadinya adalah min 1 per 6X itu nilainya kurang dari cos 3X per 6X kurang dari sama dengan 1 per 6X. Paham di sini ya? Nah, sini kan nggak ada terlalu susah sih. Ya, di sini cuma dikalikan dengan 1/6X atau dibagi dengan 6X. Nah, lalu kita lihat bentuk yang ini. Nah, tuh. Tambahin limit aja di setiap ruas, di kiri, tengah-tengah, di kanan, gitu. Nah, limit X mendekati tak hingga ya, biar sama sama ini. Nah, untuk negatif 1 per 6X itu kurang dari sama dengan limit cos 3X, ini X mendekati tak hingga per 6X kurang dari sama dengan limit, kita taruh semua ya, limit X mendekati tak hingganya di semua ruasnya. Di kiri, tengah-tengah, dan di sebelah kanan. Nah, gitu. Oke, ini kita lihat yang di sini ya. Saya pakai warna apa? Warna biru ya. Nah, kita lihat yang di sini. Nah, di sini. Kalau kita mencari nilai limit ini ya, untuk X mendekati tak hingga, untuk min 1 per 6X, kan jadinya min 1 per 6 kali tak hingga. Min 1 bagi tak hingga berapa? Ya, jawabannya adalah 0. Gitu. Ya. Jadi, min 1 bagi tak hingga adalah 0. Paham ya? Nah, ini kan udah sempat sempat kita bahas sebelumnya. Atau saya tulis aja deh ya. Oke. Salah. Jadinya kan ini adalah min 1 per 6 dikali tak hingga. Nah, seperti itu. Terus, ini kurang dari sama dengan limit X mendekati tak hingga. Ini kan soalnya ya, kita diamin aja. Kita mencari nilai dari limit cos 3X per 6X ini untuk X mendekati tak hingga. Nah, ini saya pakai biru juga deh, biar sama ya, biar kelihatan bedanya gitu maksudnya. Jadi ini adalah 1 per 6 dikali tak hingga. Nah, kita lanjutin. Min 1 dibagi, ini kan sudah tak hingga nih. Min 1 bagi tak hingga berapa? Ya, kalau sesuatu dibagi tak hingga, hasilnya pasti 0 gitu. Maka ini 0 kurang dari sama dengan, di soalnya kan, limit X mendekati tak hingga untuk cos 3X per 6X. Nah, ini juga sama. 1 dibagi tak hingga akan hasilnya menjadi 0. Nah, ini menurut teorema limit Apit ya, menurut teorema limit Apit namanya kalau nggak salah. Nah, maka untuk memenuhi kondisi seperti ini, maka haruslah limit X mendekati tak hingga cos 3X per 6X itu hasilnya atau mendekati 0. Seperti itu ya. Jadi ini jawabannya berapa? Ini jawabannya adalah 0. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oh ya, ini juga sama ya. Jadi nanti mungkin bentuknya seperti ini. Saya buatkan catatannya. Nah, jadi nanti ada untuk limit X mendekati tak hingga. Ini ada di buku kalian ya, buku Intan Pariwaranya. Cos apa? Ini bebas. Cos AX per ini juga bebas. Per BX ya. Ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Untuk sin juga berlaku. Nah, limit X mendekati tak hingga sin
AX per BX. Ini juga hasilnya 0. Nah, ya, untuk sin dan cos. Sementara untuk tan itu tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Nah, karena tan itu nilainya dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi nggak berlaku. Sementara cos sama sin kan dari min 1 sampai 1. Ya. Jadi cuma sin dan cos saja yang nilainya 0. Kalau ada bentuk soal kayak gini ya. Oke, semoga paham. Lanjut soal terakhir, nomor 7. Oke, ini soal nomor 7 ya. Saya ganti warna dulu. Oke, limit X mendekati hingga sin 5 per X dibagi 4 per X. Nah, ini sebenarnya jawabannya gampang ya, sudah ketebak sebenarnya jawabannya. Tapi, untuk biar tahu konsepnya, jadi gini. Jadi kita misalkan nih ya, nah, kita misalkan apa? Ini kan ada 5 per X, 4 per X, ada per X-nya. Jadi kita misalkan 1 per X itu sama dengan Y. Nah, jadi kalau ada 5 per X, jadinya apa dong? Jadinya 5Y gitu ya, paham ya? Nah, lalu kalau ada 4 per X, nah, maka jadinya apa? Jadinya adalah 4Y. Oke, paham di sini ya? Lalu ini, X mendekati tak hingga. Oke, kita buat X-nya mendekati tak hingga. X-nya besar sekali. Jadi di sini, kalau 1 dibagi tak hingga, ini kan hasilnya mendekati apa dong? Mendekati 0. Gitu kan ya? Jadi di sini, nah, kita tahu 1 per X-nya sama dengan Y. Untuk X-nya tak hingga, ya, untuk X-nya tak hingga, maka Y-nya itu juga akan mendekati 0 gitu ya. Ini sama aja, Y-nya juga akan mendekati 0. Jadi, ya, soal ini kita dapat buat menjadi limit Y mendekati 0 gitu ya. Sin 5 per X apa? 5Y. 5Y per 4 per X adalah 4Y. Nah, kayak gitu. Ini menggunakan sifat limit trigonometri, kita tahu jawabannya itu adalah 5 per 4. Ya, jadi kan kalian sudah pernah belajar nih, limit untuk X mendekati 0, sin AX per PX, mendekati 0 ya, adalah hasilnya apa? A per B. Nah, jadi itu yang digunakan. Cuma di sini kita isi memisal-misalkan dulu ya, memisal-misalkan dulu. Nah, jadi jawabannya adalah 5 per 4. Sebenarnya ini udah ketahuan sih dari sini. Dari 5 dan 4. Ya udah, ini jawabannya 5 per 4. Cara cepatnya aja ya, tapi kalau konsepnya ya seperti ini caranya. Oke, segitu aja dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa ya.